Aku tak pernah menyangka kehidupanku akan berubah selamanya dalam sekejap. Halo, namaku Laras, aku berumur 20 tahun. Aku tumbuh di sebuah kota kecil bernama Sukabumi, sebuah tempat yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Ibuku, Bu Rini, adalah sosok yang paling baik yang pernah aku kenal. Dia selalu mampu membuat setiap orang merasa istimewa, entah itu dengan memasakkan kue untuk tetangga atau membacakan cerita favoritku sampai aku tertidur. Hidupku berjalan seperti biasa, penuh kehangatan keluarga, sampai suatu tahun ketika semuanya mulai berubah. Pada tahun itu, ibu mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar di Bandung. Awalnya, kami semua bangga padanya. Pekerjaannya bagus, dan itu berarti dia harus sering bepergian. Setiap Senin pagi, ibu pergi sejak subuh dan baru pulang Jumat malam, selalu lelah tapi masih menyempatkan tersenyum dengan membawa oleh-oleh kecil untuk aku dan adikku, Dimas. Dia bercerita tentang orang-orang baru yang ditemuinya dan keputusan penting yang harus dia buat di tempat kerja. Namun, tanpa kehadirannya, rumah kami mulai terasa kosong. Tawa di meja makan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan atau suara televisi yang berdengung. Ayah, yang dulu selalu ada, berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia menarik diri, berhenti melontarkan lelucon kecil yang biasa membuat Dimas tertawa. Sebaliknya, dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, menatap keluar jendela atau bermain-main dengan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak perlu diperbaiki lagi. Aku sudah cukup dewasa untuk merasakan ada yang tak beres. Awalnya, aku mengira ayah hanya merasa kesepian tanpa ibu, mungkin dia juga merindukannya seperti kami. Namun, seiring waktu, sikapnya mulai berubah dan mengarah ke sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Suatu malam yang sunyi, saat aku berbaring mengenakan piyama favoritku yang ringan dan nyaman, aku mulai mengantuk. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamarku. Suara itu mengejutkanku karena biasanya tak ada yang mengetuk saat malam larut, apalagi ayah. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar, tapi ketukan itu datang lagi, lebih keras. "Masuk," kataku dengan suara pelan dan ragu. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri ayah. Wajahnya terlihat serius, hampir cemas, sesuatu yang sangat jarang kulihat darinya. Aku terkejut karena dia jarang masuk ke kamarku, apalagi di jam seperti ini. "Maaf mengganggu, Laras," katanya dengan suara lembut yang tidak biasa. "Aku perlu bicara sesuatu denganmu." Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya, suara klik pintu itu bergema di dalam keheningan kamar. Aku menarik selimut lebih erat saat dia duduk di tepi tempat tidur, kasur sedikit bergetar menahan berat tubuhnya. Ada ketegangan yang terasa di udara. "Ada apa, Pak?" tanyaku mencoba terdengar tenang, meski jantungku mulai berdetak lebih cepat bukan karena takut, tapi karena ketidakpastian yang kurasakan saat itu. Dia menatapku, matanya seolah mencari kata-kata yang tepat. Ini bukan sikap ayah yang biasanya percaya diri dan tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Kini, dia tampak ragu dan berbeda. Aku merasa piyamaku yang ringan tiba-tiba terlalu menonjol di hadapannya. Kupikir dia hanya khawatir tentang ibu, Dimas, atau pekerjaannya. Tapi rasa gelisah di dadaku tak kunjung hilang. "Apa kau baik-baik saja, Laras?" tanyanya pelan, suaranya rendah dan hampir ragu. Pertanyaan itu membuatku terkejut. Bukan pertanyaan biasa dari ayah. Aku baik-baik saja, Pak," jawabku pelan, tidak mengerti mengapa pembicaraan ini terasa aneh. Dia mengangguk, bibirnya terkatup rapat. "Ibumu, dia sedang tidak di sini.
katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Dia sering pergi akhir-akhir ini. Aku diam, merasakan ada sesuatu yang belum dia katakan. Nada suaranya membuat aku tidak nyaman, seolah ada beban berat yang dia simpan. Lalu dia menatapku, dan sebuah getaran dingin merambat di punggungku. Ada sesuatu di matanya yang aku tidak bisa jelaskan, sesuatu yang membuat perutku bergejolak tidak enak. Aku, mungkin bisa tidur di kamarmu malam ini, katanya hampir berbisik. Aku berkedip, mencoba mencerna kata-katanya. Tidur di sini? Tanyaku, suaraku penuh kebingungan. Dia mengangguk, dan kata-katanya berikutnya membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku ingin dekat denganmu, Laras. Tubuhku, aku butuh sentuhan. Kata-katanya menggantung di udara, seberat awan gelap yang perlahan-lahan menutupi langit hatiku. Aku merasa seperti terperangkap dalam ruangan yang mengecil, napasku menjadi berat. Ayah, maksudmu apa? Suaraku bergetar, aku menolak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menggeleng tegas, berusaha mengusir perasaan itu. Tidak, Pak. Ini salah. Tolong pergi. Tapi dia tidak pergi. Malah duduk di sana, kata-katanya menjadi lebih lembut tapi penuh tekanan. Laras, kamu satu-satunya yang bisa aku ajak bicara. Ibumu tidak pernah di sini. Aku merasa sangat kesepian. Aku berbisik, ayah, kau ayahku. Aku berharap dia mengerti pentingnya kata-kataku, tapi dia malah semakin mendesak, membuatku merasa terpojok. Jantungku berdegup kencang, ketegangan di ruangan itu semakin menjadi-jadi. Setelah berjam-jam, aku merasa rapuh, ketakutan dan putus asa menguasai. Aku tak tahu harus berbuat apa ketika dia menyeberangi batas yang aku jaga dengan susah payah. Setelah semuanya selesai, aku terbaring di tempat tidur, pikiran berputar-putar dalam ketidakpercayaan. Aku pikir itu hanya sekali saja, tak akan terulang. Tapi aku salah. Hari demi hari, malam demi malam, dia terus mencari alasan dan cara untuk mengulanginya. Aku merasa terperangkap, tenggelam dalam keputusasaan yang tak terlihat orang lain. Aku tahu aku tak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku teringat pada Bu Grace, tetangga kami yang selalu baik dan siap mendengarkan. Aku yakin dia satu-satunya yang bisa aku percaya. Suatu malam, saat ayah tidak di rumah, aku diam-diam keluar dan berjalan ke rumah Bu Grace. Tanganku gemetar mengetuk pintu, dan hatiku seperti mau melonjak keluar. Wajah Bu Grace langsung tersenyum, hangat saat dia membuka pintu. Laras, nak, datanglah masuk. Apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Aku terdiam di ambang pintu, berusaha mengumpulkan kata-kata. Tapi ketika kulihat kekhawatiran di matanya, tangis yang selama ini aku tahan pun pecah. Bu Grace, aku butuh bantuan, suaraku serak. Dia menarikku masuk, memelukku erat, dan membawaku ke sofa. Ceritakan semuanya, sayang, katanya lembut sambil menggenggam tanganku. Dan aku mulai bercerita. Setiap kata, setiap detail, setiap momen yang selama ini kutakutkan untuk dibagi, semua tumpah keluar. Sambil bercerita, aku merasakan campuran lega dan takut. Lega karena akhirnya ada yang tahu, tapi takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, aku belum tahu bahwa malam itu hanya awal dari sebuah perjalanan yang akan mengguncang hidupku lebih dalam lagi. Aku ingat betul malam itu, saat aku duduk di sofa kecil rumah Bu Grace, tubuhku masih gemetar, dan air mataku belum berhenti mengalir. Suasana di ruang tamu itu hangat,
berbeda dengan dinginnya hati yang selama ini kubawa di rumah sendiri. Bu Grace duduk di sampingku, tangannya masih menggenggam erat tanganku, memberikan kekuatan yang selama ini aku cari. "Kamu sudah sangat berani, Laras," katanya dengan suara lembut, "berani untuk berbicara, berani membuka semua yang selama ini kau pendam." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, karena saat itu kata-kata terasa begitu sulit keluar. Aku takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, takut jika ayah mengetahui aku sudah berbicara dengan Bu Grace. Namun, aku tahu aku tak bisa diam saja. Keesokan harinya, aku masih merasa takut tapi ada sedikit harapan. Bu Grace meyakinkanku bahwa aku tidak sendiri dan akan ada yang membantuku. Dia pun menghubungi seorang guru di sekolah, Ibu Amara, yang dikenal sangat peduli dan dipercaya oleh banyak murid. Saat aku bertemu Ibu Amara, aku merasa lega sedikit. Dia menyimak ceritaku dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Aku merasa seperti beban berat mulai terangkat dari pundakku. Ibu Amara bilang dia akan membantu aku melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan memastikan aku mendapatkan perlindungan. Hari-hari berikutnya penuh dengan kecemasan. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa walau rasa takut selalu menghantui. Suara bisik-bisik tetangga mulai terdengar, ada yang mulai tahu tentang apa yang terjadi, dan itu membuatku semakin tertekan. Suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan antara Bu Grace dan ibuku di rumah mereka. Aku tahu aku tidak boleh mendengar, tapi kata-kata yang keluar membuat darahku membeku. "Bu Rini, aku benar-benar khawatir dengan Laras." Suara Bu Grace terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Orang-orang mulai berbicara tentang ayahnya. "Aku takut ini bisa membahayakan kalian." Ibu hanya tertawa gugup. "Ah, Grace, jangan percaya semua gosip. Kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi." Aku merasa dunia seakan runtuh. Ibuku menolak mempercayaiku, dan aku merasa semakin terasing. Hari-hari berlalu, dan bisik-bisik itu berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Polisi datang ke rumah kami pagi-pagi sekali, mengenakan seragam rapi dan wajah serius. Ibuku menggenggam tanganku erat, sementara mereka membawa ayah keluar dengan borgol di tangan. Aku tidak bisa menahan air mata saat melihat ayah, yang dulu kuanggap pelindung, kini menjadi sosok yang kutakuti. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi medan pertempuran yang sunyi dan dingin. Meski berat, aku merasa lega karena aku tahu aku sudah aman. Namun, kesedihan mendalam menyelimuti hatiku, karena aku harus melepaskan sosok yang selama ini kusebut ayah. Setelah kejadian itu, aku mendapatkan dukungan dari keluarga, Bu Grace, dan Ibu Amara. Mereka menjadi sandaranku dalam menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian. Aku mulai berani berbicara tentang pengalamanku kepada teman-teman dekat dan bahkan orang asing yang mungkin mengalami hal serupa. Cerita ini bukan hanya tentang duka, tapi juga tentang keberanian dan harapan yang tumbuh dari luka terdalam. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang tidak bisa berbicara. Namun, aku masih menyimpan satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah luka ini benar-benar bisa sembuh? Apakah keluargaku bisa kembali seperti dulu? Atau akankah masa lalu terus mengikutiku, membayangi setiap langkahku? Malam itu, aku menatap langit gelap dari jendela kamarku, berharap ada jawaban yang menunggu di balik bintang-bintang. Dan aku tahu, aku masih ingat betul bagaimana hari-hari setelah polisi datang ke rumah kami terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Suara sirene yang memecah pagi, lalu langkah-langkah berat petugas yang membawa ayah keluar dari rumah kami, semuanya begitu nyata namun terasa seperti adegan film yang tak kuinginkan.
Ibu, yang biasanya tegar, kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan penuh luka. Dia terus memelukku erat, seolah mencoba menutupi kehancuran yang kami alami bersama. Dimas, adikku yang baru berumur 10 tahun, tampak bingung dan takut. Aku tahu dia terlalu muda untuk memahami semuanya, tapi aku juga tahu dia merasakan perubahan besar di dalam rumah kami. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan campuran perasaan antara lega dan kesedihan. Lega karena akhirnya aku aman dari penderitaan yang selama ini kurasakan, tapi kesedihan karena aku harus kehilangan sosok ayah yang dulu kuanggap pelindung. Rumah kami, yang dulu penuh kehangatan dan tawa, kini terasa dingin dan hampa. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kenangan lama, suara tawa ibu saat mengajak Dimas bermain, aroma kue yang biasa ibu buat, dan juga bayangan ayah yang kini menjadi sosok asing. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang sulit kuurai. Namun, di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan baru. Bu Grace dan Ibu Amara menjadi tempat aku bersandar. Mereka tidak hanya mendengarkan ceritaku, tapi juga memberiku semangat untuk terus maju. Dukungan mereka menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan yang melingkupi hidupku. Aku mulai belajar untuk berbicara tentang penderitaanku, bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada teman-teman dekat dan bahkan orang-orang yang mengalami hal serupa. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada harapan dan jalan keluar dari kesengsaraan. Suatu hari, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga kami yang dulu penuh kebahagiaan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua luka ini akan pernah sembuh? Apakah keluargaku bisa kembali seperti dulu? Atau apakah bayang-bayang masa lalu akan terus mengintai, menghalangi langkahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Perjalanan ini memang berat, tapi aku yakin, dengan dukungan dan keberanian aku bisa melewatinya. Malam itu, aku kembali menatap langit melalui jendela kamarku. Bintang-bintang berkelip redup, seperti mengirimkan pesan bahwa aku tidak sendiri. Dan dalam keheningan itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Tapi ada sesuatu yang masih belum aku ketahui, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik semua ini, yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya lagi. Ketika aku mulai mencoba menata kembali hidupku, aku sadar bahwa luka yang aku alami bukan hanya bekas dari kejadian yang aku ceritakan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Hari-hari berjalan, tapi bayangan ayah masih sering menghantui pikiranku, bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi juga karena rahasia-rahasia yang mulai terkuak satu persatu. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan kamar lama ayah, aku menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di balik tumpukan buku tua. Kotak itu berdebu dan terlihat sudah lama tidak dibuka. Rasa penasaran membuatku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, aku menemukan beberapa surat dan foto-foto yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Surat-surat itu tertulis dengan tangan ayah, tapi isinya berbeda jauh dari sosok yang ku kenal. Ada ungkapan penyesalan, ketakutan, dan bahkan permintaan maaf yang tak pernah dia sampaikan langsung kepadaku atau keluargaku. Foto-foto itu menunjukkan ayah bersama seseorang yang tidak pernah aku kenal di tempat-tempat yang jauh dari Sukabumi. Hatinya seolah terbuka sedikit demi sedikit, tapi dengan cara yang membuatku bingung dan bertanya-tanya. Apakah selama ini aku hanya melihat satu sisi dari ayah, sementara sisi lain tersembunyi rapat? Apakah ada alasan di balik semua tindakannya yang selama ini aku anggap jahat? Aku merasa seolah-olah aku berdiri di persimpangan jalan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Surat-surat itu menjadi misteri yang mengganggu pikiranku, mengundang aku untuk menyelami lebih dalam dan mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Tapi aku juga takut. Takut bahwa jika aku terus menggali, aku mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan, sesuatu yang bisa meruntuhkan sedikit demi sedikit harapan yang mulai aku bangun kembali. Malam itu, aku duduk termenung di tepi tempat tidur, memegang surat-surat itu erat-erat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang tersembunyi di balik masa lalu keluargaku? Ataukah aku harus membiarkan semua itu tetap menjadi rahasia, agar aku bisa terus melangkah tanpa terganggu bayang-bayangnya?
Di saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Jantungku berdegup kencang dan aku tahu bahwa takdir belum selesai menulis ceritaku. Ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan mengubah segalanya lagi, dan aku harus siap menghadapinya. Aku menahan napas saat suara langkah kaki itu semakin dekat ke pintu kamarku. Hatiku berdegup tak beraturan, seolah tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Perlahan pintu terbuka, dan sosok yang kukenal muncul di ambang pintu, Ibu Bu Rini. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Dia melangkah masuk tanpa berkata-kata, duduk di sampingku di tempat tidur. Diam-diam, dia mengambil surat-surat yang kugenggam dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ada cerita yang selama ini dia simpan rapat-rapat, dan malam ini sepertinya saatnya untuk membukanya. Laras, suaranya lembut tapi penuh berat, ada hal-hal yang mungkin belum pernah ibu ceritakan padamu tentang ayah. Aku menatapnya, menunggu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ibu menghela napas dalam, lalu mulai bercerita tentang masa lalu ayah yang tak pernah aku dengar. Tentang perjuangan ayah saat muda, tentang tekanan dan kesulitan yang dia alami sebelum akhirnya menjadi sosok yang aku kenal. Tentang rahasia yang selama ini dia simpan sendiri, dan tentang keputusan-keputusan yang membawanya ke titik terendah. Semakin ibu bercerita, semakin aku merasa bahwa kisah kami bukan hanya tentang luka dan penderitaan, tapi juga tentang manusia yang rapuh dan penuh kesalahan. Aku mulai mengerti bahwa ayah bukanlah monster yang selama ini aku bayangkan, tapi manusia yang terperangkap dalam gelapnya sendiri. Namun, ada satu hal yang membuatku terkejut. Ibu mengungkapkan bahwa ada seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang yang mungkin menjadi kunci dari semua misteri dan penderitaan kami. Laras, kamu harus berhati-hati, ibu memperingatkanku dengan serius. Ada orang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap. Rasanya dunia berhenti sejenak. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, kami berdua duduk dalam keheningan, saling menguatkan, tapi aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada sesuatu yang menunggu di balik tabir misteri ini, dan aku harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku memandang ibu dan berkata dalam hati, ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang masa depan kami. Dan saat aku menutup mata, aku tahu satu hal pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu setelah ibu pergi, aku duduk termenung di kamar yang remang-remang, rasa gelisah menyelimuti hatiku. Kata-kata ibu terus berputar di pikiranku tentang seseorang yang tersembunyi di balik bayang-bayang, seseorang yang mungkin menjadi kunci dari semua penderitaan kami. Siapa dia? Apa yang sebenarnya disembunyikan dari kami? Aku merasa seperti berada di tengah labirin tanpa petunjuk, setiap langkah penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Tapi di sisi lain, ada tekad yang membara di dalam diriku. Aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Kebenaran harus terungkap, tidak peduli seberapa pahitnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu ayah dan orang misterius itu. Aku mulai dengan membuka kembali kotak surat yang kutemukan, membaca setiap kata dengan seksama, mencoba memahami pesan tersembunyi di baliknya. Dalam salah satu surat, aku menemukan alamat sebuah rumah di kota kecil Tasikmalaya, tempat yang tak pernah aku dengar sebelumnya. Nama pengirimnya adalah seseorang bernama Jaka, yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengan ayah. Dengan hati berdebar, aku menghubungi Bu Grace dan menceritakan temuanku. Dia mendengarkan dengan seksama dan memberi dukungan penuh. Bersama, kami merencanakan perjalanan ke Tasikmalaya untuk mencari tahu lebih lanjut. Perjalanan itu penuh dengan campuran perasaan, antara harapan dan ketakutan. Aku bertanya-tanya apa yang akan kutemukan di sana, apakah kebenaran yang kami cari akan membawa penyembuhan, atau justru luka baru. Sesampainya di Tasikmalaya, suasana kota kecil itu terasa asing tapi juga menenangkan. Kami mulai bertanya pada penduduk setempat tentang Jaka, mencari petunjuk yang bisa membawa kami pada jawaban. Namun semakin dalam kami menggali, semakin banyak pintu yang tertutup rapat. Orang-orang tampak enggan membicarakan Jaka, dan ada bisik-bisik yang membuat bulu kuduku berdiri.
Aku sadar, misteri ini jauh lebih rumit daripada yang kukira. Ada kekuatan yang ingin menjaga rahasia ini tetap tersembunyi, dan kami harus berhati-hati. Di tengah pencarian itu, aku merasa ada mata yang mengawasi kami, bayangan yang mengikuti setiap langkah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi di balik masa lalu keluargaku? Dan saat malam tiba di kota kecil itu, aku menatap langit yang gelap, merasakan beban rahasia yang semakin berat. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Kebenaran menunggu di depan, dan aku harus siap. Langit malam di Tasikmalaya terasa dingin dan sunyi, sementara aku berdiri di depan sebuah rumah tua yang tampak sudah lama tak berpenghuni. Bu Grace berdiri di sampingku, wajahnya serius penuh perhatian. Aku menggenggam surat-surat ayah erat-erat, seolah di sana tersembunyi kunci jawaban yang selama ini kucari. Kami sudah bertanya ke beberapa tetangga sekitar, tapi jawaban mereka selalu samar dan menghindar. Nama Jaka seolah menjadi sesuatu yang tabu untuk disebutkan. Suasana di sekitar rumah itu membuatku merinding, seperti ada rahasia besar yang terkubur di balik dinding-dinding usang itu. Aku mencoba mengumpulkan keberanian dan mengetuk pintu dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Aku mengintip melalui jendela yang berdebu dan melihat ruang tamu yang kosong, berantakan dan berdebu, seolah sudah lama ditinggalkan. Ketika aku berbalik, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Aku menoleh dan melihat seorang pria paruh baya muncul dari balik pepohonan. Matanya tajam, penuh waspada, tapi ada kilatan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. "Apakah kalian mencari Jaka?" tanyanya dengan suara berat. Aku mengangguk pelan, merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Dia sudah lama pergi dari sini," katanya sambil menghela napas. "Tapi aku tahu beberapa hal yang mungkin bisa kalian ketahui." Kami mengundangnya masuk, dan di ruang tamu yang sederhana itu, pria itu mulai bercerita tentang Jaka, seorang pria yang pernah menjadi teman dekat ayahku. Ia menggambarkan masa lalu yang penuh liku, konflik, dan keputusan sulit yang mungkin menjadi akar dari semua masalah yang kami hadapi sekarang. Cerita itu membuka tabir baru tentang sebuah rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi rapat. Aku merasa campuran antara lega dan ketakutan, karena semakin aku tahu, semakin berat beban yang harus kupikul. Namun, pria itu juga memperingatkan kami bahwa masih ada orang-orang yang tidak ingin rahasia itu terungkap. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Malam itu, aku duduk termenung di kamar penginapan, memikirkan semua yang kudengar. Aku tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kebenaran, tapi juga tentang menghadapi bahaya yang mengintai di baliknya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi gelap yang mungkin akan kutemui? Dan saat aku menatap langit malam yang penuh bintang, aku tahu satu hal pasti, kisah ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Malam itu, aku duduk termenung di depan jendela kamar penginapan yang menghadap ke langit gelap penuh bintang. Perkataan pria paruh baya tadi terus bergema di kepalaku. Rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi ternyata lebih rumit dan berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan. Aku merasakan campuran rasa lega karena tahu ada bagian dari cerita yang mulai terkuak, dan rasa takut yang semakin dalam karena aku sadar ada bahaya mengintai di setiap langkahku. Bayangan orang-orang yang tak ingin kebenaran ini terungkap membuatku gelisah. Keesokan paginya, aku dan Bu Grace memutuskan untuk kembali ke rumah pria itu, berharap mendapatkan informasi lebih banyak. Namun, saat kami tiba, rumah itu tampak kosong dan sunyi, seolah penghuninya menghilang begitu saja. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi kami. Ada sesuatu yang tidak beres. Kami mencoba menghubungi pria itu lewat telepon, tapi tidak ada jawaban.
Sadar bahwa kami tengah berada di dalam pusaran misteri yang berbahaya, aku merasa semakin terjebak dalam labirin yang sulit keluar. Namun, tekadku untuk mencari kebenaran tak pernah surut. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang masa lalu keluargaku, tapi juga tentang masa depan yang harus aku hadapi dengan keberanian. Di tengah ketidakpastian itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, apapun risiko yang harus kuhadapi. Karena aku tahu, hanya dengan menghadapi kegelapan itu aku bisa menemukan cahaya yang selama ini aku cari. Dan saat malam kembali menyelimuti langit Tasikmalaya, aku menatap bintang-bintang dan merasa bahwa kisah hidupku akan segera memasuki babak yang lebih. Aku merasakan dinginnya angin malam yang menyelinap melalui celah jendela kamar penginapan itu, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak bisa kulupakan. Ketiadaan pria yang kami temui kemarin menjadi pertanda bahwa kami mulai mengusik sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Namun, aku tahu aku tak bisa mundur sekarang. Perasaan takut itu harus kupendam, diganti dengan keberanian yang lebih besar. Aku harus terus mencari kebenaran, demi diriku sendiri, demi keluargaku, dan demi semua orang yang mungkin terjebak dalam kegelapan yang sama. Keesokan harinya, aku dan Bu Grace berkeliling kota kecil itu, bertanya pada orang-orang yang mungkin mengenal Jaka atau ayahku. Beberapa orang memberi petunjuk samar tentang masa lalu mereka, tentang konflik lama yang tidak pernah selesai, dan tentang rahasia yang membuat banyak orang takut. Suasana semakin mencekam ketika kami menyadari bahwa bayangan-bayangan masa lalu ini masih hidup di sini, membayangi setiap sudut kota kecil itu. Ada rasa waspada yang sulit dijelaskan, seolah kami sedang diperhatikan oleh mata-mata tak terlihat. Aku merasa seperti berada di tengah permainan yang rumit, di mana setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati. Tapi aku tidak sendirian. Hadirnya Bu Grace memberiku kekuatan dan keyakinan bahwa aku bisa melewati ini semua. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di kamar penginapan, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa pengirim yang jelas, hanya kalimat pendek yang membuat darahku membeku. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal. Jantungku berdegup kencang dan aku sadar bahwa bahaya yang selama ini aku rasakan bukan hanya bayangan. Ada seseorang yang benar-benar mengawasi dan mencoba menghentikanku. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur. Aku harus tetap maju, mencari kebenaran yang tersembunyi, walau itu berarti menghadapi ancaman yang menakutkan. Malam itu, aku menatap langit gelap, mengumpulkan keberanian untuk babak berikutnya dalam perjuanganku. Cerita ini belum selesai. Malam itu aku duduk terpaku di sudut kamar penginapan yang remang, tangan gemetar memegang ponsel yang baru saja bergetar dengan pesan misterius itu. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal. Kata-kata itu membekas dalam benakku seperti ancaman nyata yang datang dari kegelapan. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat semua yang telah kulalui sampai titik ini. Betapa beratnya beban yang kupikul, tapi aku tak pernah menyerah. Aku menatap jendela, melihat bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bu Grace mengetuk pintu dan masuk dengan wajah cemas. Laras, aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap waspada. Ada orang yang memang tidak ingin kebenaran ini keluar. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayap. Tapi di balik ketakutan itu, ada tekad yang membara. Aku harus terus maju, demi diriku, demi Dimas, dan demi ibuku yang selama ini menjadi sandaran utama. Keesokan harinya, kami kembali menyusuri jejak yang mungkin bisa membawa kami lebih dekat ke Jaka atau orang-orang yang mengenalnya. Setiap langkah membawa kami ke dalam labirin misteri yang semakin dalam, dengan setiap pintu yang terbuka, ada pula dinding yang menghadang. Ketika kami tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan, seorang laki tua yang duduk di sana menatap kami dengan mata tajam. "Kalian mencari Jaka?" tanyanya pelan tapi tegas. Aku mengangguk. Dia bukan orang mudah ditemukan,
dan banyak yang ingin dia tetap tersembunyi. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Lelaki itu mengajak kami duduk, lalu mulai mengisahkan tentang masa lalu ayah dan Jaka, tentang janji yang dilanggar, pengkhianatan yang menyakitkan, dan rahasia yang bisa menghancurkan banyak nyawa jika terungkap. Aku merasa dunia berputar lebih cepat, dan beban di pundakku semakin berat. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Setiap kata yang kudengar menguatkan tekadku bahwa kebenaran harus ditemukan, walau dengan risiko yang mengancam nyawaku. Malam menjelang, aku kembali menatap langit yang gelap pekat, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang keluargaku, tapi juga tentang keberanian dan pengorbanan yang harus aku jalani. Dan di balik kegelapan itu, aku tahu ada mata yang terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk bergerak.